Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadiah Mardita dan dua rekan saya Fitria Putri Rahmawati dan Renaldi Cahaya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang nilai Islam dalam ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Islam sudah mulai berkembang sejak abad ke-7 dan berkembang secara pesat ke seluruh dunia dari waktu ke waktu. Islam telah meletakkan nilai-nilai pengetahuan maupun kebudayaannya kepada masyarakat. Ilmu pengetahuan adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari ajaran Islam. Islam bukan hanya mengajarkan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah memerintahkan kepada muslimin dan muslimat untuk mencari ilmu sampai ke liang lahat. Dan manusia tidak akan mampu untuk menunaikan ibadah tanpa ilmu pengetahuan. Maka dari itu kita sebagai makhluk yang bisa berpikir dan kita harus mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Bisa disimpulkan bahwa untuk menjadi khalifah tidak hanya bertasbih menyebut asmanya, tetapi juga kemampuannya dalam mengenali lingkungannya dan berpikir. Islam sangat menghargai akal manusia untuk berkiprah dan berkembang. Agama berfungsi untuk membimbing manusia dalam mengembangkan akal budinya sehingga menghasilkan kebudayaan yang beradab atau peradaban Islam. Kebudayaan Islam digunakan sebagai pedoman agar manusia tidak terjerumus dalam hal-hal yang negatif dan manusia dapat memahami betapa pentingnya mempelajari tentang kebudayaan Islam agar kita sebagai umat Islam dapat tahu betul bagaimana sebenarnya kebudayaan Islam yang sesungguhnya. Nilai pengetahuan dalam Islam. A. Pengertian IPTEK, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. IPTEK adalah akronim dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Ilmu pengetahuan adalah himpunan pengetahuan manusia yang dikumpulkan melalui proses pengkajian dan dapat dinalar serta diterima oleh akal. Teknologi adalah pembuatan, modifikasi, penggunaan, dan pengetahuan tentang alat-alat, mesin, teknik, kerajinan, sistem, metode organisasi dalam rangka memecahkan masalah, meningkatkan solusi yang sudah ada sebelumnya untuk masalah, mencapai tujuan, menangani masukan diterapkan, atau output hubungan atau melakukan fungsi tertentu. Dari segi bahasa, teknologi berasal dari kata Yunani teknologia dari tekne yang berarti seni, keterampilan, kerajinan, dan logia yang berarti studi. B. IPTEK dalam Islam. Manusia diberi kebebasan dalam mengembangkan akal budinya berdasarkan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ilmu dalam pemikiran Islam ada yang bersifat abadi, perennial knowledge, tingkat kebenarannya bersifat mutlak karena bersumber dari Allah. Ada pula ilmu yang bersifat perolehan, accurate knowledge, tingkat kebenarannya bersifat nisbi karena bersumber dari akal pikiran manusia. Rasulullah pernah bersabda bahwa untuk hidup bahagia di dunia ini manusia memerlukan ilmu dan untuk hidup bahagia di akhirat pun manusia memerlukan ilmu. Jadi, kita harus menuntut ilmu, baik ilmu untuk keselamatan dunia, terlebih lagi ilmu yang membawa kebahagiaan di akhirat. Atas dasar itulah Islam mewajibkan menuntut ilmu. Rasulullah SAW pernah bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Pesatnya, perkembangan sains dan teknologi semakin terasa dari hari ke hari. Banyak hasil dari perkembangan sains dan teknologi yang tadinya di luar angan-angan manusia sudah menjadi keperluan harian manusia. Contohnya, penyampaian informasi yang dahulu memerlukan waktu hingga berbulan-bulan, kini dengan adanya telepon, handphone, internet dapat sampai ke tujuan hanya dalam beberapa detik saja, bahkan pada masa yang hampir bersamaan. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan, tiadalah Engkau pencipta ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, Maha peliharalah kami dari siksa neraka." Shadaqallahul azim. C. Integrasi iman, ilmu, dan amal. Dalam pandangan Islam, antara agama, ilmu pengetahuan, dan teknologi terdapat hubungan yang harmonis dan dinamis, yang terintegrasi ke dalam suatu sistem yang disebut dinul Islam. Di dalamnya terkandung 3 unsur pokok, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Dengan kata lain, iman, ilmu, dan amal soleh. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. Artinya, tidaklah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya, dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Ayat tersebut mengidentikan bahwa iman adalah akar, ilmu adalah pohon yang mengeluarkan dahan dan cabang-cabang ilmu pengetahuan. Hubungan iman, ilmu, dan amal-amal yang ikhlas itu merupakan amal perbuatan yang berangkat dari keyakinan semata-mata karena Allah, bukan karena niat-niat yang lain yang ada di balik itu. Ciri dari sebuah perbuatan atau amal yang ikhlas adalah apabila ia dilakukan dengan cara yang terbaik, manusia dengan niat yang benar, ikhlas kepada Allah, kemudian dia mengetahui ilmu yang berhubungan dengan perbuatannya itu, pasti dia akan melakukan yang terbaik di dalam hidupnya. Orang yang bekerja seenaknya, melakukan sesuatu karena ingin dipuji orang, bukan karena Allah, biasanya selalu melakukan perbuatannya itu tanpa dilandasi keyakinan dan kepercayaan yang utuh. Ada 3 unsur utama yang harus di dalam sikap kita terhadap agama, yaitu iman, ilmu, dan amal. Ancaman keras bagi orang yang tidak beramal dengan ilmunya Al-Quran dan Sunnah telah memberikan ancaman keras bagi orang yang tidak beramal padahal dia punya ilmu, atau dia mengajak kebaikan dan beramal tapi dirinya sendiri itu tidak mengerjakannya. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب
أفلا تعقلون. Artinya, mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaktian, sedangkan kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri? Padahal kamu membaca Alkitab Taurat, maka tidaklah kamu berpikir. D. Keutamaan orang berilmu. Dalam agama Islam, orang berilmu memiliki keutamaan. Keutamaan tersebut hendaknya dapat mendorong semangat setiap muslim. Adapun beberapa keutamaan orang berilmu menurut Islam diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Orang yang berilmu berada pada kedudukan paling tinggi daripada orang dengan amalan lainnya, sekalipun dia termasuk ahli ibadah di dunia ini. Orang yang berilmu berada pada kedudukan paling tinggi daripada orang dengan amalan lainnya, sekalipun dia termasuk ahli ibadah di dunia ini. Hanya untuk dirinya sendiri, kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap berada di posisi selanjutnya setelah orang yang mengamalkan ilmunya. 2. Adapun keutamaan lainnya, bahwa orang yang berilmu dikatakan sebagai pewaris para nabi. Hal ini dapat diketahui dari sosok ulama besar seperti ulama dalam 4 mazhab. 3. Orang yang berilmu akan mendapatkan pahala yang jumlahnya tidak dapat dihitung oleh manusia. Orang yang berilmu senantiasa diharapkan untuk membagi ilmunya kepada orang lain. Cara berbaginya pun bervariasi sesuai kemampuan masing-masing. Cara tersebut tentunya harus sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari ahsan, hikmah, sampai nasihat. Ketiga cara tersebut maknanya sebagai berikut. 1. Ahsan artinya baik. Cara ini menjadi dasar utama setiap orang berilmu yang mengajarkan atau mengamalkannya kepada orang lain, baik dalam artian sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memandang dan menilai amalan tersebut, misalnya ramah atau bahkan sopan kepada orang yang diajarinya. 2. Hikmah artinya ilmu. Tersebut dapat memberikan manfaat pada orang yang sedang mempelajarinya. Oleh karena itu, orang berilmu tidak boleh melupakan dasar cara ini. 3. Nasihat. Artinya orang berilmu tersebut mengajarkan ilmu yang benar. Ia menyampaikannya sebagai bentuk nasihat bahwa ilmu tersebut sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Akan tetapi, hati-hati dengan sikap yang tidak menggurui meski Anda misalnya telah mempelajarinya terlebih dahulu. Karakteristik dan klasifikasi ilmu dalam Islam. Menurut Al-Farabi. 1. Menurut Al-Farabi, perincian klasifikasinya yakni sebagai berikut. A. Ilmu bahasa. B. Ilmu logika. C. Ilmu matematis. D. Metafisika. Dan E. Ilmu politik, ilmu fikih, dan ilmu kalam. Karakteristik klasifikasi ilmu Al-Farabi adalah sebagai berikut. A. Para pengkaji dapat memilih subjek-subjek yang benar-benar membawa manfaat bagi dirinya. B. Memungkinkan seseorang belajar tentang hierarki. C. Memberikan sarana yang bermanfaat dalam menentukan sejauh mana spesialisasi dapat ditentukan secara benar. D. Memberikan informasi kepada para pengkaji tentang apa yang seharusnya dipelajari sebelum seseorang dapat mengklaim diri ahli dalam suatu ilmu tertentu. Menurut Al-Ghazali. 1. Menurut Al-Ghazali, perincian klasifikasinya yakni sebagai berikut. A. Ilmu teoritis dan ilmu praktis. Ilmu teoritis adalah ilmu yang menjadikan keadaan yang wujud diketahui sebagaimana adanya. B. Ilmu yang dihadirkan dan ilmu yang dicapai. Ilmu yang dihadirkan adalah bersifat langsung serta-merta suprarasional, di atas atau di luar jangkauan akal, intuitif berdasarkan bisikan hati, dan kontemplatif bersifat renungan. C. Ilmu keagamaan dan ilmu intelektual.
Ilmu keagamaan adalah ilmu-ilmu yang diperoleh dari para nabi, tidak hadir dari akal pikiran manusia biasa. Sedangkan ilmu intelektual adalah berbagai ilmu yang dicapai atau diperoleh melalui kemampuan intelek, daya atau kecerdasan berpikir. D. Ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain merujuk pada kewajiban agama yang mengikat setiap muslim dan muslimah. Ilmu fardu kifayah lebih kepada hal-hal yang merupakan perintah ilahi yang bersifat memikat komunitas, kelompok orang, muslim dan muslimat menjadi satu kesatuan. Menurut Kutubuddin Al-Shirazi, perincian klasifikasinya yakni sebagai berikut. A. Ilmu-ilmu filosofis, kefilsafatan. B. Ilmu-ilmu non-filosofi. Menurut Al-Quran, ilmu dibagi menjadi dua, yaitu A. Ilmu laduni, yakni ilmu yang diperoleh tanpa upaya manusia. B. Ilmu insani, yakni ilmu yang diperoleh karena usaha manusia. A. Konsep kebudayaan dalam Islam. Kata kebudayaan adalah kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Sanskerta budi yang berarti intelek, pengertian. Ciri-ciri yang membedakan antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan lain diungkapkan oleh Sibai bahwa ciri-ciri kebudayaan Islam adalah yang ditegakkan atas dasar akidah dan tauhid, berdimensi kemanusiaan murni, diletakkan pada pilar-pilar akhlak mulia, dijiwai oleh semangat ilmu. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kebudayaan Islam dapat dipahami sebagai hasil oleh akal, budi, cipta, karya, karsa, dan rasa manusia yang bernafaskan wahyu ilahi dan sunnah Rasul, yakni suatu kebudayaan akhlak karimah yang muncul sebagai implementasi Al-Quran dan Al-Hadis, di mana keduanya merupakan sumber ajaran agama Islam, sumber norma, dan sumber hukum Islam yang pertama dan utama. B. Nilai-nilai kebudayaan Islam di Indonesia. Karena kehebatan para wali Allah dalam mengemas ajaran Islam dengan bahasa budaya setempat, sehingga tidak sadar bahwa nilai-nilai Islam telah masuk dan menjadi tradisi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Banyak tradisi masyarakat Indonesia yang bernuansa Islami. Tradisi tersebut dilaksanakan untuk memperingati hari besar umat Islam. Peninggalan kebudayaan Islam di Indonesia. 1. Kaligrafi. Keraton, bentuk masjid, seni pahat, seni pertunjukan, tradisi atau upacara, karya sastra. C. Masjid sebagai pusat peradaban Islam. Menurut bahasa Arab, etimologi masjid berasal dari kata sajada, yang artinya bersujud. Kata masjid adalah isim makan bentukan kata yang bermakna tempat sujud. Sedangkan masjid adalah izin zaman yang bermakna waktu sujud. Fungsi dan peranan masjid dari waktu ke waktu harus terus meluas, seiring dengan laju pertumbuhan dan kepedulian terhadap peningkatan kualitas umat Islam. Tapi, kenyataan yang ada malah sebaliknya. Fungsi masjid sebagai pusat pembinaan dan pemberdayaan umat Islam telah melemah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain 1.
keterbatasan pemahaman muslim terhadap masjid. 2. Komunikasi jaringan masjid. 3. Program masjid kurang menyentuh pemberdayaan umat. 4. Belum adanya konsep pengembangan percontohan masjid. Masjid memiliki fungsi yang sangat vital dan dominan bagi kaum muslimin. Di antaranya, 1. Masjid pada umumnya dipahami masyarakat sebagai tempat ibadah khusus seperti sholat. 2. Sebagai prasasti atas berdirinya masyarakat muslim. 3. Tempat belajar Al-Quran atau pusat pendidikan. 4. Tempat majelis dan peradilan. 5. Masjid merupakan sumber komunikasi dan informasi antar warga masyarakat Islam. 6. Di zaman Nabi SAW, masjid sebagai pusat peradaban. 7. Sebagai simbol persatuan umat Islam. 8. Sebagai pusat gerakan. 9. Di masjid kaum tua muda Muslim mengabdikan hidup untuk belajar ilmu-ilmu Islam, mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis, kritisme, tafsir, cabang-cabang syariat, sejarah, astronomi, geografi, tata bahasa, dan sastra Arab. 10. Dan fungsi utama masjid adalah sebagai pusat pembinaan umat Islam. 11. Masjid pada umumnya dipahami masyarakat sebagai tempat ibadah khusus seperti sholat. Take my hand and hold it tight. Look at the paintings, I'll be your guide. Don't stop looking in my eyes. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyebutan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.